Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan gambaran tentang sistem pengesahan undang-undang di Indonesia, di mana sistem pengesahan undang-undang di Indonesia itu sangat kompleks sekali tata caranya. Pertama, sebelum menjadi undang-undang, itu ada yang namanya kita sebut sebagai RUU. Nah, RUU ini merupakan rancangan undang-undang. Nah, RUU ini bisa berasal dari DPR sendiri atau bisa berasal dari pemerintah. Nah, jadi RUU itu tipe macamnya, jadi bisa dari DPR sendiri atau bisa dari pemerintah, tergantung dari mana asalnya. Dan biasanya rancangan undang-undang ini DPR dan pemerintah punya hak untuk mengajukan. Tetapi itu semua rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR dan pemerintah tentunya pasti untuk kepentingan kita semua atau untuk kepentingan rakyat gitu ya. Nah, ketika itu nanti undang-undang ini akan dirapatkan di yang namanya, di DPR itu ada yang namanya badan legislasi ya. Di DPR itu ada yang namanya balek gitu ya. Balek ini atau disingkat sebagai badan legislasi. Nanti di situ akan dirumuskan undang-undang itu gimana dari usulan dari pemerintah sendiri dan usulan dari DPR sendiri di badan legislasi. Karena DPR itu punya yang namanya prolegnas. Nah, prolegnas ini kepanjangan dari program legislasi nasional. Nah, jadi program prolegnas atau yang disebut sebagai program legislasi nasional ini setiap 5 tahun ada berapa undang-undang yang kiranya itu harus disahkan. Nah, misalkan setiap 5 tahun harus menargetkan kurang lebih 500 atau 600, ya terserah dari pihak dari DPR sendiri. Nah, itu terserah. Nah, nanti dari program legislasi dari badan legislasi akan dibahas bersama. Nanti akan dibahas di badan legislasi, juga nanti akan dibawa ke fraksi yang ada di DPR, karena DPR itu kan lembaga politik. Pasti kan setiap fraksi itu artinya kumpulan dari kelompok partai-partai politik ya. Bisa fraksi Golkar, fraksi PDI, fraksi Nasdem dan macam-macam. Itu dibawa dulu dari badan legislasi, dibawa ke fraksi dulu. Dari fraksi gimana? Sepakat, di badan legislasi sepakat. Nah, setelah itu silakan dibawa ke badan legislasi dan fraksi, baru dilakukan yang namanya rapat paripurna. Nah, di rapat paripurna yang disahkan itu setelah dibawa fraksi di sini. Oke, fraksinya saya taruh di sini aja biar enak gitu ya. Fraksi di sini ya. Fraksi ini saya hapus saja. Setelah dibawa ke rapat paripurna di sini, baru bisa rancangan undang-undang itu disahkan. Karena gini, yang namanya rancangan undang-undang itu sifatnya masih hukum negatif, tidak bisa disahkan gitu ya. Sifatnya masih hukum negatif, masih tidak bisa disahkan. Nah, di rapat paripurna ini nanti akan ada pembahasan antara DPR dan pemerintah. Nah, jadi di rapat paripurna ini nanti akan ada pembahasan antara DPR dan pemerintah. Kira-kira undang-undang yang direncanakan itu antara DPR atau pemerintah, usulan DPR dan pemerintah itu kira-kira setuju enggak? Nah, ketika pemerintah oke, DPR oke, ya berarti undang-undang itu bisa disahkan. Dan bisa disahkan, draftnya bisa disahkan, bisa ditandatangani bersama biasanya antara DPR dan pemerintah. Nanti bisa dibawa ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengesahannya antara DPR dan pemerintah. Nah, ketika undang-undang itu biasanya tidak sepakat dengan masyarakat, di alam demokrasi itu bisa untuk dituntut. Ya, biasanya kalau di Indonesia kan melakukan demonstrasi ya, supaya pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memikirkan undang-undang itu kalau tidak pro rakyat. Tapi ada 3 jalan biasanya ketika undang-undang itu tidak pro rakyat. Itu ada 3 jalan biasanya gitu ya. Yang pertama ada yang namanya legislasi review gitu ya. Ada yang namanya legislasi review. Nah, legislasi review ini DPR harus mengkaji ulang gitu. DPR harus mengkaji ulang undang-undang itu, merubahnya gitu. Itu namanya legislasi review. Harus dirubah undang-undang itu. Nanti lahirlah undang-undang yang baru, sifatnya RUU. Nah, itu nanti
Ada yang kedua itu biasanya berupa executive review. Nah, executive review ini biasanya presiden mengeluarkan yang namanya Perpu. Perpu itu kepanjangan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau yang ketiga itu ada yang namanya judicial review. Nah, judicial review ini bisa melalui yang disebut sebagai MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini 3 cara yang bisa untuk membatalkan sebuah undang-undang gitu ya. Ya, mau demonstrasi nggak ada masalah, tapi biasanya di dalam hukum tata negara ini 3 cara ini yang dilakukan untuk membatalkan undang-undang. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentang sistem pengesahan undang-undang di Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.